Wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsu jaisun al-Ka'bata. Jadi ada bala tentara yang memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida'a, ketika mereka sampai di tanah Baida minal ardi, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka kemudian mereka itu ambles, enggak jadi bisa menyerang Ka'bah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana begitu? Bagaimana kok bisa begitu? Orang ada sekelompok penjahat mau nyerang Ka'bah, ambles duluan. Enggak bisa menuju Ka'bah. Kok bisa begitu? Kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Padahal mereka itu kelompok yang pokoknya pasukan perang. Waman laisa minhum, dan tidak ada selain mereka wis lain wis pokoke wong hebat-hebat kabeh kok iso kaya ngono pripun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjawab qala yusafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Mereka itu sampai begitu karena mereka itu yub'asuna ala niyatihim. Mereka itu berdasarkan niate. Jadi mlebu Ka'bah itu niate wis elek. Jadi ada kualat. Nah ini ya, ini berarti kan orang itu dapat bencana, dapat enggak, ya salah satunya berawal dari niat. Nah itu ya. Tapi kan maling kan niatnya elek ya kok selamat terus. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Tunggu saja. Enggak ada Pak yang enggak selamat. Enggak ada yang selamat gitu. Pasti nanti suatu saat celaka mesti. Kalau nggak ketemu ya mungkin dia tobat dulu atau bagaimana. Pasti itu. Itu sudah nas. Salah satu sifat rahman, sifat kasih sayang Allah itu orang dosa itu masih dibiarkan. Tapi nanti kalau sudah ditunggu nggak tobat-tobat, pasti sama Allah mau ditampakkan kesalahan. Mesti itu sudah. Saya itu hampir bisa memastikan. Tapi ya saya nggak berani ngomong gini di keamanan pondok karena nanti kalau diomongkan dia santai-santai, nggak mau keliling. Itu sebenarnya dibiarkan saja oleh wayai konangan ya konangan dewi Pak. Dengan Allah lah nanti yang buka ya. Nah itu ya. Jadi luar biasa. Jadi nggak usah khawatir. Memang tetap kita harus percaya dengan hadis ini. Orang itu akan celaka berdasarkan niatnya. Yaitu tadi ada orang mau menghancurkan Ka'bah, belum sampai kok tiba-tiba cara Jawa ini ambles. Apa ambles? Nah, terdelep, ambles nang lemah. Nah itu. Jadi tenggelam di bumi. Terus kata Aisyah, kok bisa kayak gitu? Iya, karena dia sudah punya niat jelek. Nah itu ya. Jadi ini pentingnya niat yang baik maksudnya, bukan yang jelek. Terus, nah ini juga dari hadisnya wahada lafzul Bukhari. Jadi hadis ini dari lafaz Bukhari. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Setelah Makkah ditaklukkan oleh Nabi, jadi Nabi itu kan pernah hijrah ke Madinah. Setelah ke Madinah diperintah Allah suruh membuka Mekah, Fathu Makkah. Jadi akhirnya setelah Mekah itu dikuasai Nabi lagi, menang. Terus akhirnya Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sudah, kalau Mekah sekarang sudah kita kuasai, nggak perlu hijrah-hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi sekarang yang perlu adalah jihad dan niat. Jihad itu ya jihad fisik atau jihad nafsu, memerangi nafsu. Sekarang yang penting adalah jihad dan niat. Dua niat sing apik, dua jihad bersungguh-sungguh untuk memerangi nafsu yang baik. Jadi nggak perlu hijrah lagi. Ya. Jadi jenengan lek dijak uang hijrah terus la hijrah ba'dal fathi. Ini hadis. Jadi nggak perlu hijrah lagi. Mau pindah kemana? Sudah aman kok. Jadi setelah Fathu Makkah sudah aman. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah jihad. Ya wes, kalau sudah tenang, aman di Kota Gajah, ya udah tinggal sekarang di Kota Gajah jihad. Kalau
Urusan ekonomi ya jihad ekonomi, urusan ilmu ya jihad ilmu, urusan nafsu ya jihad nafsu. Mau pindah kemana ya sama saja. Ya tapi ya orang punya anu sendiri-sendiri ya. Bolah konolah terserah lah. Enggak berani ngatur juga saya.